Itu tandanya sudah dikurangi bahasa-bahasa yang notabene cenderung bahasa negatif lah. Ya, jadi kita kurangi juga. Karena sekarang memang sudah begitu. Sebetulnya bukan sekarang. Dari awal Quran itu kalau perintah dikit sekali, larangan sedikit. Yang paling banyak itu cerita. Cerita Nabi Musa dan Bani Israel. Di dalamnya ada perintah, tapi Allah ceritakan. Ini adalah dalam bahasa kita namanya kehalusan bahasa. Dan itu sudah menjadi konsep pendidikan modern. Jangan banyak nyuruh, jangan banyak ngelarang. Kasih opsi sama anak. Dilarang main bola, nah kalau gitu kasih opsi. Mainnya main ini. Nyuruh anak sholat, tidak langsung sholat tidak. Tapi sekarang orang tua sudah mulai menggunakan bahasa positif. Kalau kamu sholat, seneng banget. Ayah ibu seneng, juga Allah seneng. Gitu ya. Itu anak otomatis sekarang lebih mudah untuk memahami bahasa-bahasa informasi, bahasa ajakan, bahasa himbauan daripada bahasa-bahasa perintah atau larangan. Maka meskipun ayatnya wa in ta'uddu, tetapi informasi dan pernyataan, tapi maknanya perintah. Kenapa? Menghitung itu berarti mengetahui jenis dan jumlah nikmat Allah. Menghitung berarti meyakini keberadaan nikmat dari Allah. Menghitung berarti menunaikan kewajiban atas nikmat Allah. Menghitung dalam rangka mensyukuri dan memanfaatkannya. Sholat itu harus dihitung, nggak bisa nggak dihitung. Sholat zuhur harus dihitung, masa nggak dihitung? Pokoknya saya sholat zuhur terserah deh berapa rakaat, nggak saya itu kan dihitung. Berarti zakat itu harus dihitung, makanya ada hitungan nisab, ada hitungan haul 1 tahun masa kepemilikan. Nisab adalah batas minimal kepemilikan. Boleh aja sih orang zakat nggak pakai dihitung, tapi kalau kurang ntar dihitung di hari akhirat. Kalau kurang, kalau lebih alhamdulillah. Tapi kan kemungkinan kurang, kemungkinan kalau dihitung, maka akurasinya pakai itu. Karenanya menghitung itu bisa menjadi alasan kita agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, pendapat Imam Tabari kan kita diminta menghitung, tetapi Allah tetapkan kalian hitung, tapi kalian tidak bisa menghitung. Jangankan nikmat Allah, pemberian teman itu harus dihitung, tapi pasti tidak bisa dihitung. Baiknya orang tua kita harus hitung, tapi tidak akan pernah bisa dihitung. Dari kecil dihitung aja pokok itu berapa, dihitung aja makanan berapa butir, nggak akan bisa dihitung. Nah, Imam At-Tabari mengatakan Allah memaafkan kekurangan kalian dalam bersyukur. Minimal kita sudah menghitung nikmat Allah. Kalau tidak mampu bersyukur dengan sempurna, Allah memaafkannya. Atau tafsir Al-Jalalain, jika kalian tidak mampu menghitungnya, lebih-lebih mensyukurinya. Menghitung saja tidak mampu, apalagi mensyukuri. Tapi diperintah untuk menghitung, diperintah untuk bersyukur. Tapi yakinlah sampai kapanpun dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita, dengan kebaikan kita, tidak akan bisa sejajar dengan nikmat Allah. Tidak akan bisa. Orang ada yang sholat, sholat wajibnya pasti 5 kali sehari. Sholat sunnahnya nggak bisa dihitung. Puasa sunnahnya nggak bisa dihitung. Tapi kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, nggak ada apa-apa. Maka ada doa dulu ya, zikirnya Abu Nuwas. Abu Nuwas itu ulama besar. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Ya Allah, aku bukan layak mendapatkan surga firdaus, tapi aku takut dengan neraka. Itu maunya kemana? Itu tawadhu beliau.
Karena dihitung amal tidak ada apa-apanya Pak dengan nikmat Allah, jauh. Dihitung ibadah jauh banget, dihitung kebaikan jauh banget. Sedangkan nikmat Allah tidak pernah terputus hingga akhir zaman. Namun perspektifnya tadi, ya, mata kita kalau kalau sudah tidak bagus, kacamata kita itu kacamata masih belum sesuai dengan kacamata Allah. Itulah makna dari menghitung nikmat Allah. Kita perlu mengetahui jenisnya. Ya, bahkan dalam ungkapan seorang tabi'in, orang yang selalu menghitung nikmat Allah, dia akan mampu mensyukuri. Pagi bangun, ya Allah nikmat banget, masih dikasih nafas. Ya. Terus sholat subuh, masih bisa sholat subuh. Yang lain ada yang nggak bisa sholat subuh. Apalagi sekarang subuhnya jam berapa? 14. Itu yang repot. Kalau kemarin jam 4.45, hampir jam 5 masih. Jadi kita, ini Bapak Ibu yang ahli, itu pernah kan dialog dengan Malaysia. Kita subuhnya kecepatan menurut orang Malaysia. Saya di Malaysia 10 tahun. Di sana subuh itu jam 5 bahkan setengah 6. Enak. Padahal perbedaan waktunya berapa Pak? 1 jam. Berarti kan sini sama wilayah tengah atau wilayah timur. Tetap aja di tengah juga 4, sekian menit. Tapi ini ranahnya para astronom. Kita belum selesai sampai sekarang astronominya ini. Ya, hari raya aja belum selesai. Kapan selesainya? Saya bingung ya. Padahal ahli banyak, pakar banyak, ulama banyak. Persoalannya adalah menghitung nikmat Allah. Tapi persepsinya bukan materi, tapi non materi. Ya sudahlah. Keharmonian, kebersamaan itu nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Maka Nabi datang ke Madinah pertama kali mempersaudarakan. 100 tahun suku Aus dan Khazraj berperang, itu dipersaudarakan oleh Nabi. Ya, terus dibangun masjid, sarana ibadah. Dari situ semuanya berkembang, ekonomi berkembang, kesejahteraan bertambah karena dilandasi dengan 2 ibadah, yaitu sarana ibadah, kemudian hubungan baik atau bersaudara. Tidak mungkin Nabi tidak tahu, karena Nabi itu pasti mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kenapa nikmat tidak bisa dihitung? Ada 3 nikmat Allah. Yang pertama, urutan paling tinggi fadlullah, di bawahnya ada rizqullah, paling rendah malullah, tapi dipandang oleh manusia paling tinggi harta. Coba, fadlullah tidak dilihat oleh manusia. Rizqullah difahaminya, konteksnya harta. Padahal ada yang ketiga, malullah. Jadi fadlullah itu anugerah dan keutamaan. Sebagaimana kita tadabburi surat Al-Jumu'ah ayat 4 kemudian ayat 10. Begini. Boleh di fadlullah ada. Yang paling sering kita dengar adalah Al-Jumu'ah ayat 10. Namun perspektifnya yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Al-Hadis begini. Kalau kita sudah sholat, maka bertebaran di muka bumi untuk nyari, banyak yang paham, nyari duit. Dan itu tidak salah sebetulnya. Tapi baca ayatnya, Allah tidak mengatakan wabtaghu min malillah, bukan wabtaghu min rizqillah, tapi wabtaghu min fadlillah. Carilah dari keutamaan. Fadl itu keutamaan. Makanya al-fadlu lil tadi. Makanya kita nyebut tafadhol. Tafadhol itu apa? Silakan Anda. Akan mengutamakan. Bahasa kitanya please. Bahasa Arabnya tafadhol. Nah, tafadhol itu saya utamakan Anda. Ya kan? Maka yang dicari setelah sholat adalah karunia Allah.
Yaitu apa karunia? Al-Hadid 21. Coba karunia Allah. Karunia Allah itu diantaranya adalah ampunan Allah dan surga Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Ada di surat Ali Imran 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Lihat akhir ayatnya, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Allahu dzul fadlil azim. Ada kata al. Berarti surat Al-Jumu'ah itu ditafsirkan dengan surat Al-Hadid. Carilah dari keutamaan Allah. Apa keutamaan? Berlomba-lombalah kalian mencari ampunan dan surga Allah. Itulah keutamaan dari Allah yang paling agung. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Allah pemilik Al-Fadlul Azim, keutamaan yang tetapi karena ada rizki di dalamnya, karena ada harta di dalamnya, tidak salah. Yang penting Allah meminta orientasinya. Kita bekerja orientasinya untuk mencari keutamaan Allah, bukan nyari duit, bukan cuma nyari rezeki. Tapi kalau orientasinya untuk Allah, ampunan ya Allah, dengan bekerja hamba dapat ampunan, dengan bekerja hamba dapat surga. Namun dengan bekerja engkau akan penuhi hak hamba. Ada hak dunia, ada hak rezeki, ada hak harta. Allah hanya ingin agar orientasi kita adalah orientasi paling enak. Kita sering menemukan Bapak Ibu, ada penjual kerupuk Palembang, kerupak, yaitu biasanya tunanetra, keliling dia. Saya pernah ketemu. Apakah siang hari sudah ada yang laku? Tidak. Padahal dia keliling dari jam 7. Saya tanya, dari jam berapa Pak keliling? Jam 7 saya keliling. Ini jam 12, belum satu pun ada yang membeli kerupuk Palembang yang saya sering lihat, kerupuk Palembang ya. Pokoknya kerupuk lah, gitu ya. Bisa suami istri atau sendirian. Masya Allah. Pak Ustaz, jam 7 kami keluar rumah, jam 12 belum satu batang kerupuk pun yang laku. Masya Allah. Gimana menurut Pak Ustaz? Bapak sudah dapat ampunan banyak. Iya. Karena kalau Bapak nyari harta belum tentu dapat. Tapi kalau nyari fadlullah pasti. Bukankah orang berjalan untuk mencari rezeki Allah, mencari karunia Allah berpahala? Iya. Bukankah orang datang ke majelis ini, langkah kaki pertama mendapatkan ampunan, langkah kaki kedua diangkat derajat, maka dapat fadl. Maka fadlullah Allah berikan kepada siapapun. Tapi harta dan rezeki ada hitungan-hitungannya. Bukan hitungan kita, tapi hitungan Allah. Sehingga yang kita cari yang pasti. Kalau nyari yang gak pasti, kecewa. Ngapain kerja gak dapat duit? Salah. Kata Allah, selesai sholat Jumat, wahai Pak, selesai Jumat, udah ngider aja Pak. Sudah pasti ngider dapat ampunan. Hadis Tabrani, sudah dapat ampunan. Dan dia kalau sungguh-sungguh nawaitunya ibadah dapat surga. Ini ada cerita, tapi bukan di dalam hadis, ada riwayat. Dulu ada seorang tua ingin tetap sholat berjamaah, tapi kalau sudah lanjut usia sakit nggak bisa. Dia pernah nyoba tapi jatuh terus di jalan. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang membawa orang tua itu ke masjid. Senanglah dia bisa sholat bersama imam, tidak masuk terus. Tapi dia heran setelah sholat pemuda tadi nggak ditemukan. Yang bantu saya kemana? Nggak ada. Ternyata selesai sholat keluar, dia duduk di depan. Nah, terima kasih kau telah membantu. Aku tadi lupa mengucapkan terima kasih. Tapi heran, mohon maaf, kenapa kamu nggak sholat? Tadi sudah bantu, aku sholat, tapi kamu kau tidak. Nggak ada ya kalau sekarang ya. Ada juga. Di mana masjid? Di situ Pak. Tapi dia nggak masjid. Tapi dia dapat pahala kasih petunjuk masjid Pak.
Dulu saya di Malang itu ya, di pesantren itu ada tukang azan. Pokoknya kalau masuk azan, waktu sholat dia azan, habis azan dia nggak ada. Aduh, ini orang ini ketawa. Lama-lama kita ngobrol. Azannya bagus loh Pak, sayang. Sekali-kali jadi imam dong, saya bilang. Nah, dia kalau jadi imam mau, ya, biar sholat dulu. Iya. Setelah itu ditanya kenapa? Kata dia, aku ini adalah diutus oleh bangsa jin. Ternyata dia anak jin. Loh, bagaimana mungkin jin menolong aku beribadah? Nah, orang tua Anda tidak tahu, kami tahu caranya. Lah kalau Anda jatuh terus, Anda ampunan dapat, dosa dikurangi. Karena jatuh dalam rangka pernah lelah dalam rangka beribadah. Kami tidak mau dosamu banyak diampuni. Lah kalau salatmu belum tentu diterima. Karena ibadah itu bisa diterima, bisa tidak diterima. Bisa diterima nilainya cum laude, bisa enggak cum laude, bisa cukup. Tapi yang penting diterima dulu. Ya kan gitu ya. Itu ibadah. Tapi kalau dosa itu diampuni kalau dia sakit. Karena hadis Sahih Muslim kan, tidaklah seorang beriman ditimpa sakit sampai buri kecuali berguguran dosa. Dan dia jatuh untuk beribadah, itu dosanya banyak berguguran. Kami nggak mau. Maka aku diutus oleh pimpinanku agar engkau cepat sholat, agar tidak banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita bekerja, kita berkeluarga, kita melakukan apapun, jangan lupa nikmat Allah paling agung namanya fadlullah. Karena itu pasti, sehingga dikatakan doa yang pasti terkabul oleh Allah, doa ampun. Doa harta belum tentu. Buktinya ada orang doa kaya nggak kaya-kaya, tapi kalau doanya Rabbana zolamna anfusana, Allah kasih. Allahumma gfirli wa liwalidayya, Allah kasih.